Everyone, how are you today? I hope we are in a good condition. Oke, hari ini Miss akan menjelaskan materi kita yaitu mengenai siklus akuntansi perusahaan dagang. Nah ya, inti dari pelajaran praktikum jasa dagang ini adalah kita mempelajari siklusnya. Nah, gimana? Miss ulangi lagi. Siklus akuntansi perusahaan dagang itu dimulai dengan adanya transaksi, kemudian bukti transaksi, ke jurnal dibagi dua, jurnal umum dan jurnal khusus. Kemudian ke buku besar juga ada dua, buku besar utama dan buku besar pembantu. Kemudian setelah buku besar kita lanjut ke neraca saldo, setelah neraca saldo ke AJP ke kertas kerja, kemudian laporan keuangan, kemudian jurnal penutup, NNSP dan jurnal pembalik. Oke ya. Miss masih terus ulangi ini siklus akuntansi perusahaan dagang. Kenapa? Inti dari kita pelajaran praktikum jasa dagang ini adalah untuk mengerjakan siklus akuntansi perusahaan dagang ini. Nah, kemudian, dalam perusahaan dagang ini, dalam transaksinya ini ada syarat penyerahan barang. Syarat penyerahan barang itu ada dua, ada namanya FOB shipping point dan FOB destination point. FOB itu kepanjangan dari free on board. Itu biasanya pengiriman barang yang dilakukan dengan menggunakan kapal. Nah, apa sih itu FOB shipping point? FOB shipping point adalah segala resiko dan biaya angkut itu ditanggung oleh si pembeli. Nah, maka barang itu apabila sudah keluar dari gudangnya si penjual, maka dari biaya transportasi, kemudian sampai ke biaya resiko-resiko yang terjadi di jalan itu semua sudah ditanggung si pembeli. Nah, berarti biaya angkut, misal biaya angkut kapal itu ditanggung oleh si pembeli. Itu kalau FOB shipping point. Nah, FOB destination point yaitu segala risiko dan biaya angkut itu ditanggung oleh si penjual. Nah, dari gudang si penjual sampai ke tangan si pembeli itu semua biaya-biaya itu ditanggung oleh si penjual. Nah, beda tahu ya, FOB shipping point itu ditanggung biaya dan risikonya itu oleh semua pembeli, sedangkan FOB destination point itu ditanggung oleh pihak penjual. Itu syarat penyerahan barang. Sementara syarat pembayaran itu ada beberapa ya. Mungkin besok dalam soal kita sering lihat ada namanya N/30. N/30 itu artinya adalah pembayaran dilakukan paling lambat 30 hari. Kemudian ada namanya 2/10 N/30. Artinya apa? Akan mendapatkan potongan 2% apabila melunasi 10 hari setelah tanggal transaksi. Jangka waktu temponya 30 hari. Kemudian ada istilahnya EOM, yaitu end of month. Pembayaran dilakukan paling lambat di akhir bulan tersebut. Nah, yang keempat yang sering kita dengar kalau ini kita belajar online ya, ada namanya COD, yaitu cash on delivery. Kemudian kita masuk ke metode pencatatan persediaan barang dagang. Itu ada dua, metode fisik dan metode perpetual. Metode fisik ini adalah pencatatan persediaan barang dagang yang dilakukan di akhir periode. Sementara metode perpetual adalah setiap terjadi transaksi itu langsung dicatat. Itu namanya perpetual. Nah, ini contoh soalnya bisa dilihat ya di samping ya. Yang pertama, misal contohnya, tanggal 1 Agustus 2020 dibeli barang dagang secara tunai. Nah, disinilah letaknya perbedaannya. Kalau di fisik itu bunyi jurnalnya pembelian pada kas. Nah, ingat ya, berarti di metode fisik itu akun yang muncul adalah pembelian pada kas. Sementara di perpetual yang muncul adalah akun persediaan barang dagang. Jadi persediaan barang dagang pada kas. Tahu ya di mana letak perbedaannya ya. Kalau pencatatan secara fisik yang akun yang muncul adalah itu pembelian pada kas. Sementara perpetual adalah persediaan barang dagang pada kas. Begitu juga dengan penjualan. Nah, penjualan juga seperti itu. Kalau fisik yang muncul adalah akun penjualannya. Sehingga pada saat penjualan secara kredit, bunyi jurnalnya adalah utang pada penjualan. Sementara di perpetual itu
yang muncul adalah akun persediaan. Maka bunyi jurnalnya utang pada persediaan barang dagang. Nah, untuk kita yang kalian ini adalah para pemula membuat siklus akuntansi perusahaan dagang, nah kita menggunakan sistem fisik aja dulu. Nah, untuk fisik yang metode perpetual itu nanti kita bahas di kelas 12. Karena yang perpetual itu agak lebih ribet cara pencatatannya. Oke. Nah, tadi metode pencatatan persediaan barang dagang. Yang kedua adalah metode penilaian persediaan barang dagang. Metode penilaian ini ada dua, FIFO dan LIFO. FIFO kepanjangan dari first in, first out. Artinya barang yang pertama masuk di gudang itu langsung dikeluarkan. Barang masuk yang pertama kali, nah pada saat kita menjual, kita yang barang pertama kali yang masuk ini langsung kita jual. Sementara LIFO, last in first out, itu adalah barang yang terakhir masuk di gudang, itu yang pertama kita keluarkan. Nah, secara logika, kalau yang LIFO ini barang yang terakhir masuk itu yang kita langsung keluarkan. Nah, ini biasanya kalau barang-barang seperti makanan, itu yang barang-barang pertama masuk itu cepat malah sudah nggak bagus lagi. Maka di perusahaan jarang orang menggunakan yang LIFO, pasti orang menggunakan FIFO. Yang pertama masuk di gudang itu yang pertama kali dikeluarkan, bukan sebaliknya. Oke ya. Nah, jadi metode pencatatannya sudah tahu, metode penilaian sudah tahu, kemudian syarat penyerahan barang sudah tahu. Nah, baru kita masuk ke contoh soalnya. Nah, di samping sudah ada contoh soalnya. Nah, di sini kita hanya mengelompokkan dulu. Kita belum masuk ke transaksi, kita mengelompokkan dulu. Jurnal khusus kemarin itu ada 4. Jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal kas masuk, jurnal kas keluar. Yang terakhir adalah jurnal umum. Ya. Nah, sekarang ini ada soal. Silahkan sama-sama kita kelompokkan dulu. Dia masuk kemana? Yang pertama, bunyi soalnya tanggal 3. Membeli barang untuk dijual kembali seharga 1.500.000 dengan syarat pembelian 2/15 N/30. Nah, sebelumnya, Miss mau tanya dulu, perbedaannya kalian tahu itu penjualan tunai atau pembelian tunai atau kredit itu dari mana? Yang pertama, kalau ada kata-kata kreditnya. Kalau tidak ada kata-kata kreditnya, kalau ada syarat pembelian atau syarat pembayaran itu artinya transaksi kita secara kredit. Nah, tahu ya, jadi pembedaannya kalau kita tahu itu kredit atau itu secara belum dibayar, itu tandanya ada kata-kata dibeli ini secara kredit. Nah, itu otomatis transaksinya secara kredit. Yang kedua, apabila ada kata-kata syarat pembayaran. Syarat pembayarannya ini. Nah, itu artinya transaksi kita secara kredit. Yang pertama itu dibeli dengan syarat, artinya pembelian secara kredit. Nah, pembelian secara kredit masuknya kemana? Pembelian secara kredit masuk ke jurnal pembelian. Oke ya. Jadi yang pertama tandai transaksi pertama adalah jurnal pembelian. Yang kedua, barang dagang dijual dengan syarat. Nah, ini artinya penjualan kita juga secara kredit. Penjualan secara kredit masuk kemana? Ke jurnal penjualan. Tandai soal nomor 2 masuk ke jurnal penjualan. Yang ketiga, barang dagang dijual tunai. Nah, ini ada kata-kata tunai. Tunai artinya kita menerima uang. Artinya apa? Masuk ke jurnal penerimaan kas. Kemudian nomor 11, sewa gedung dibayar 50.000. Kita bayar sewa, artinya uang keluar. Jadi masuk kemana? Ke jurnal pengeluaran kas. Kemudian yang 15, barang dijual seharga ini diterima kembali kena rusak. Nah, ini artinya retur. Kita jual barang tersebut kemudian rusak, dikembalikan. Itu artinya adalah retur penjualan. Retur penjualan masuk ke mana? Masuk ke 4 jurnal ini? Jurnal khusus ini? Tidak, masuknya ke jurnal umum. Nah, oke, mungkin sampai di sini dulu. Transaksi yang selanjutnya yang dari tanggal 17 sampai tanggal 26 nanti kita bahas di sesi Zoom. Oke ya, sekian dulu dari Miss. Siapa yang ingin bertanya atau belum jelas tentang penjelasan Miss hari ini, nanti kita lanjut ke sesi Zoom. Oke, sekian dulu dari Miss. Thank you, see you next time.